menanganin ayam yang akan menetas nantinya, Wak. Semoga ayam kita menetas ini dengan sempurna, Wak, tanpa ada kematian atau gagal menetas. Untuk langkah pertama, cara kita menangani ayam yang akan menetas ini, Wak, kita perhatikan dulu jumlah kapasitas sekatnya, Wak, atau kapasitas telur atau ruang yang akan menetas nantinya. Biasanya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi buat kita, channel yang berbagi pengalaman seputar peternakan kampung. Di video kali ini, Wak, kita akan membahas cara menangani ayam yang akan menetas nantinya, Wak. Semoga ayam kita menetas ini dengan sempurna, Wak, tanpa ada kematian atau gagal menetas. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, Wak, nah ini adalah contoh anak ayam yang baru menetas, Wak. Ini baru 1 hari dalam menetas, Wak. Ini sisa telur yang akan menetas nantinya, Wak. Nah, seperti ini, Wak. Untuk langkah pertama, cara kita menangani ayam yang akan menetas ini, Wak, kita perhatikan dulu jumlah kapasitas sekatnya, Wak, atau kapasitas telur atau ruang yang akan menetas nantinya. Biasanya kalau jumlahnya terlalu padat, Wak, seperti saya ini, terlalu padat seperti ini, wajibnya kita pindahkan, Wak. Pindahkan dulu yang kita anggap kering, supaya telur yang akan menetas seperti ini tidak tertindih oleh ayam kayak gini, Wak. Dia bisa mati nih karena tertindihan oleh ayam. Jadi kita pindahkan yang mana yang kering. Dan alhamdulillah penetas kali ini hampir mendekati 90%, Wak. Nah, di sini terlihat ada beberapa telur yang mau menetas nih. Nah, ini kita harus perhatikan betul supaya tidak terjadi seperti ini, Wak. Nah, ini saya terlambat nih, Wak. Nah, terjadilah seperti ini. Saat dia ingin menetas, ada dia tertimpit oleh cangkang telur, Wak. Nah, contohnya seperti ini, Wak. Nah, ambil dulu cangkang telurnya. Nah, seperti ini, Wak. Misalkan dia mau menetas nih kan, letak dia tutup macam ini, Wak. Nah, saat kita lambat melihatnya, dia akan mati. Dia akan mati karena tidak ada oksigen di dalamnya, Wak, atau tidak terhirup oksigen. Nah, ini saya ada 2 ekor yang mati, Wak. Nah, kenapa saya di sini telurnya positif netas? Karena 1 hari atau masih saat puting itu saya cek semuanya, Wak, mana yang akan menetas, mana yang tidak akan menetas. Jadi saya seleksi dulu sehingga membuat ruang penetasan ini sedikit lapang, Wak. Jadi telur-telur yang tidak produktif, telur-telur yang tidak akan menetas, saya seleksi dulu, Wak, sebelum menetas nantinya nih. Nah, contoh DOC yang sehat itu seperti ini, Wak. Nih, tidak ada kuning telur ataupun epileptus kering, Wak. Nah, di telur ayam ini kan penyakit DOC nya ini kan ada 2 penyebab, Wak, epileptus basah dan epileptus kering. Kalau kering itu dia mempunyai benang, Wak. Mana ya, Wak, ya? Tidak. Dia mempunyai benang apa, Wak, ya? Benang yang kayak benang kecil panjang gitu, Wak. Itu menandakan DOC nya terlalu tinggi suhu, Wak. Nah, kalau dia suhunya terlalu rendah, dia mempunyai seperti apa, Wak, ya? Kuning telur di sininya itu masih ada, Wak. Nah, ibarat tuh penyerapannya kurang sempurna. Biasanya kalau kekurangan suhu itu positif, kelembapannya akan naik. Nah, itu akan mengakibatkan itu, Wak. Jadi suhu penetasan ini harus pas antara kelembapan dan settingan suhunya, Wak. Nah, kan bagus, Wak. Kita pindahkan dulu seperti ini, Wak, yang mana kering, supaya telur ini tidak terganggu saat menetas nantinya. Dan biasanya kalau sudah masuk ke umur 2 hari, Wak, misalnya 2 hari itu maksimalnya nih untuk penetasan, wajib kita bantu, Wak.
Cara bantunya seperti ini, Wak. Kita ngelopek aja seperti ini. Kita kelopek seperti ini sampai blur, Wak, ya. Sampai dia keliling, Wak. Kita bantu seperti ini. Tapi ingat, Wak, ya, jangan dikelopek, kecuali sudah 3 hari itu wajib dikelopek. Kalau 2 hari seperti ini, 1 hari nak menjelang 2 hari, tidak usah dikelopek, Wak. Kita tunggu aja sampai dia menetas. Ini akan menetas, kita bantu mertakan aja, Wak, supaya dia mudah mendorong cangkangnya ini. Nah, ini ada 1 telur yang gagal, Wak. Mungkin lewat dari prediksi saya yang katanya netas, rupanya tidak menetas, Wak. Ini gagal nih, Wak. Kita bisa bantu seperti ini, Wak. Kita buat lingkaran, kita pecahkan, jadi biar lebih mudah saat dia menetaskan. Tapi kalau sudah seperti ini, Wak, jadi lebih mudah dari nanti untuk menendang cangkangnya, Wak. Nah, kita bisa diamatin dari segi pecahnya telur, Wak, untuk mencari tinggi atau kurangnya suatu kelembapan di mesin tetas. Yang pertama kita bisa lihat dari cangkangnya, Wak. Misalnya cangkangnya ini pecahnya di bagian tumpul nih, seperti ini kan bagian tumpul nih kan, ini rancip, ini tumpul, pecahnya bagian tumpul, ini menandakan kelembapannya sempurna. Dan contoh kelembapan tak sempurna itu biasanya tuh dia pecahnya di bagian lancip, Wak, menandakan itu kelembapannya tidak sempurna. Dan kita bisa dilihat juga dari bentuk cangkang DOC nya, Wak. Nah, dari cangkangnya ini terlihat bersih, Wak, bersih. Cuman ada 1-2 yang ada darah sedikit, Wak. Ini wajar sih. Nah, dia kering, Wak. Kalau saat kita pecahkan seperti ini, dia kering. Jadi kesimpulannya, yang pertama ialah harus melihat kapasitas penetasannya, Wak. Jangan sampai telurnya melebihi kapasitas. Takutnya nanti DOC nya menimpa telur yang akan menetas. Yang kedua, seleksi telur sebelum masuk ke puting seleksi telur saat ingin menetas nantinya. Yang ketiga, perhatikan selalu kelembapan, Wak. Nah, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita, Wak. Semoga apa yang selalu saya sampaikan ini bermanfaat untuk wak-wak yang ingin belajar menetaskan telur ayam di mesin penetas. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam satu hobi untuk kita semua.